Selamat sore, selamat berjumpa kembali di dalam kasih dan anugerah Yesus Tuhan kita yang begitu luar biasa telah memeliharakan kita dari hari ke hari. Kita sudah melewati masa yang cukup berat di PPKM ini. Beberapa saudara-saudara juga termasuk keluarga saya juga ada salah satu anak yang kena COVID-19. Tetapi dengan pertolongan Tuhan kita kembali boleh sehat, kita kembali boleh berjumpa kembali di kesempatan sore hari ini. Kita juga sangat duka ya tentu dengan keluarga saudara-saudara kita yang ditinggalkan dengan orang-orang yang dikasihi sebagai anggota keluarga mereka, tetapi biarlah Tuhan yang akan menghiburkan. Hari ini kembali kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 9, Kisah Para Rasul pasal 9 mulai ayat 36. Kisah Rasul pasal 9 mulai ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik, memberi sedekah, tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruangan atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saya ulangi ayat terakhir ini. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, banyak orang yang percaya kepada Yesus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih pada sore hari ini kami bersama-sama boleh merenungkan kembali bagian firman Tuhan. Kami ada di rumah masing-masing, kiranya kami boleh berkonsentrasi, bersungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan ini dengan baik, sehingga selesai kami merenungkan ini, kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan keyakinan akan kuasa Tuhan atas hidup kami melalui firman-firman yang sudah kami baca dan kami akan renungkan. Tolonglah kami Tuhan, apabila saat ini mungkin ada sebagian ibu-ibu yang sedang dalam pergumulan, dalam kesusahan, mungkin juga dalam sakit penyakit, kiranya Tuhan akan menolong. Biarlah dengan hati penuh harapan, dengan hati penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, hiburkan dan kuatkan, penuhi hati kami dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sekali lagi pada sore hari ini judulnya, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, bagian yang telah kita baca barusan itu dari Kisah Rasul pasal 9 mulai ayat 36 ini mengisahkan satu orang, ya, satu pribadi yang bernama Dorcas atau Tabita. Ya. Siapakah Dorcas atau Tabita menurut ayat yang sudah kita baca ini? Jadi yang jelas di sini dikatakan bahwa dia seorang murid perempuan. Ya, jadi dia bukan hanya sekedar penganut agama, tetapi dia seorang murid. Murid-murid Tuhan Yesus memanggil Yesus sebagai guru.
Dan pada waktu di generasi kemudian ketika Yesus sudah kembali ke surga, murid-murid ini memuridkan lagi. Ya. Jadi dari sekian banyak murid-murid itu, salah satunya adalah Tabita atau Dorcas dalam bahasa Yunaninya. Nah, saudara-saudara, dikatakan oleh firman Tuhan itu apa informasi tentang Dorcas atau seorang murid ini? Nah, satu hal penting catatan bagi kita, saudara, kita bukan hanya sekedar penganut agama Kristen, tetapi kita harus menempatkan menjadi seorang murid Kristus. Ini sangat penting sekali. Ya. Karena ketika kita menjadi murid, maka di dalam bahasa Sunda itu ada istilah guru digugu dan ditiru. Nah, kita punya guru itu Yesus Kristus, kita juga meniru, menggugu atau menurut apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Itu ciri khas dari seorang murid. Nah, dikatakan di sini apa yang dilakukan oleh Dorcas, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi perempuan ini dikatakan banyak berbuat baik. Saudara-saudara, ibu-ibu semua yang sekarang mendengarkan, atau saudara-saudara yang lain mungkin yang sempat mendengarkan pada saat ini, saudara, saat ini perbuatan baik itu sangat dibutuhkan. Tentu bukan untuk meraih keselamatan, tetapi dengan begitu banyaknya orang yang sulit mengalami kesusahan karena keadaan pandemi ini, kita perlu banyak berbuat baik. Bahkan di sini dikatakan banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi hal-hal yang sifatnya, kalau bahasa Alkitabnya itu sebagai diakonia, ya, pelayanan meja kalau bahasa di dalam Kisah Rasul ini. Saudara-saudara, apa yang dilakukan itu yaitu memberi sedekah, dan kita akan tahu nanti di ayat yang berikutnya bahwa dia itu, Dorcas ini, buat baju, ya, membuat baju, dan kemudian bajunya ini diberikan. Ya. Kalau kita melihat di sini, tentu saja Dorcas itu bukan seorang pemilik garment, ya, perusahaan konveksi, ya, tetapi dia membuat satu demi satu dan kemudian memberikan kepada janda-janda. Ya. Jadi sesuai dengan arahan daripada firman Tuhan, memang janda-janda, yatim piatu itu tetap menjadi perhatian, apalagi dalam saat-saat sesulit seperti sekarang ini. Ibu-ibu, kita melalui ayat ini kita lihat bahwa setiap kita punya kemungkinan atau kemampuan untuk berbuat baik, untuk bersedekah. Nah, istilah sedekah ini karena ini Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia yang terpengaruh dalam bahasa Arab menggunakan kata sedekah ini. Ya, bantuan berupa materi, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, tapi saya juga ingin melihat kemungkinan yang lain. Kita salah satu berbuat baik yang bisa, mungkin kita ada di rumah dan anak-anak kita tidak mengizinkan kita ke sana sini, ya, mondar-mandir ke sana sini, keadaan seperti ini. Tentu karena mereka mengasihi kita, ya, semata-mata karena mereka mengasihi kita, ingin supaya tidak terjadi sesuatu kepada kita sebagai orang tuanya. Nah, dengan bersyukur kita tentu berterima kasih punya anak-anak yang punya kepedulian seperti itu. Tetapi saudara-saudara sekalian, di satu sisi yang lain kita bisa melihat bahwa berbuat baik salah satunya adalah juga mendoakan kerabat kita, mendoakan saudara seiman kita, mendoakan tetangga kita. Dan kalau kita misalkan mau bantu tetangga kita, mau mungkin memberikan sekedar 1 liter 2 liter beras, atau 1 kilo atau 2 kilogram beras, barangkali, ya, itu yang sangat memungkinkan, karena dengan tetangga yang dekat yang kita saksikan sendiri, misalkan dia memang lagi kesulitan, tentu itu salah satu bagian yang berbuat baik, seperti yang Tabita atau Dorcas ini melakukan. Nah, kemudian di ayat berikutnya, saudara, dikatakan, tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Saudara-saudara, ayat ini atau kalimat ini cukup penting buat kita untuk membersihkan keyakinan kita dari hal-hal yang bukan berdasarkan dari Alkitab. Orang suka berpikir, saudara, kalau orang sakit itu berarti ada kesalahan. Kalau orang mati duluan itu pasti ada dosa. Saudara lihat di sini, Dorcas itu seorang murid, banyak berbuat baik dan memberikan sedekah. Tapi kata firman Tuhan, dia sakit
lalu kemudian meninggal. Jadi kita lihat di sini, orang berbuat baik itu bukan berarti tidak akan meninggal. Orang yang banyak memberi sedekah, membantu orang lain, kemudian jadi dia pasti umurnya panjang. Yesus Kristus sendiri yang begitu berbuat baik ke begitu banyak orang sepanjang hidupnya, sepanjang pelayanannya, dia hanya berusia kurang lebih 33 tahun. Apakah kita akan menyimpulkan bahwa Yesus itu berdosa? Ya, tentu kita tidak melakukan itu, karena dia mati di atas kayu salib bukan karena dosanya, tapi karena menanggung dosa-dosa kita sebagai orang, sebagai manusia yang berdosa. Sudah kembali lagi di sini. Coba kembali renungkan. Kalau sampai saudara melihat ada orang yang meninggal, khususnya kalau sekarang mungkin kena COVID atau mungkin kena penyakit lainnya, jangan sampai kita sebagai anak Tuhan yang sudah membaca Alkitab ini kemudian dengan gegabah kita berkata bahwa orang itu meninggal atau sakit karena sudah banyak berbuat dosa. Bukan banyak berbuat baik, justru banyak berbuat dosa. Makanya saudara, kalau saudara pada hari ini, saya ingin mengajak kita membersihkan keyakinan ini yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tentu saja kalau ada orang-orang yang ceroboh hidupnya, bisa jadi dia sakit karena kecerobohannya itu. Tetapi tidak semua orang yang mengalami sakit dan kemudian mati itu adalah karena dosanya. Contohnya di Alkitab ini yang sudah barusan kita baca. Nah, makanya kalau saudara suatu kali saudara sendiri mungkin mengalami sakit, ya, bahkan untuk masa-masa ini mungkin kena COVID, ya, saudara jangan menghukum diri sendiri dengan berpikir saya teh dosa apa, ya, saya kesalahannya apa. Tentu kalau kita mau mengakui dengan jujur, banyaklah kelemahan dan kesalahan kita. Tetapi tidak serta-merta semua kesalahan itu kemudian menyebabkan kita sakit ini, sakit itu, dan kemudian meninggal. Sekali lagi, jangan menghukum diri sendiri. Sakit sendiri itu udah satu penderitaan. Belum lagi dengan kita berpikir bahwa kita itu ada dosa apa, mencari siang malam akhirnya nggak bisa tidur, memikirkan dosa apa, dan seterusnya. Saudara, Yesus Kristus sudah mengatakan di atas kayu salib, sudah selesai. Semua dosa-dosa kita sudah ditanggung, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Yang berikutnya saudara-saudara, ada juga mungkin saudara yang sudah banyak berbuat baik, mungkin kita melayani, menolong banyak orang, kemudian sakit. Ada ini kebalikannya lagi, dia nggak terima saudara. Kenapa saya udah berbuat baik, kenapa saya udah memberi sedekah, memberi bantuan kepada orang lain, kok saya bisa sakit? Ya, nggak terima saudara dia kepada Tuhan. Ya, seharusnya kalau saya baik gitu, harusnya saya tuh sehat, ya, apa-apa lancar, seharusnya gitu. Kenapa ini saya harus mengalami kesakitan? Nah, di sini juga kembali timbul masalah. Kita akan rapuh iman kita ketika kita berpikir bahwa kita sudah berbuat jasa kepada Tuhan karena kita menolong banyak orang, dan kemudian kita menagih janji Tuhan untuk balik menolong kepada kita. Saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, perhatikan bagaimana keyakinan kita. Saudara berbuat baik, bahkan banyak berbuat baik, banyak memberikan sedekah, ada kemungkinan kita sakit, ada kemungkinan kita juga meninggal sebagaimana orang pada umumnya. Tapi percayalah bahwa Tuhan punya rencana atau rancangan damai sejahtera bagi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Berikutnya saudara-saudara, setelah meninggal dikatakan oleh firman Tuhan dimandikan, dan kemudian rupanya rumah dari Dorcas ini 2 lantai, jadi disimpan di ruang atas kata firman Tuhan, ya, disimpan di atas. Nah, pada waktu itu murid-murid yang ada di Yope ini mendengar bahwa Petrus itu ada di Lida. Lida itu kata firman Tuhan jaraknya nggak jauh daripada Yope itu. Karena itu mereka mengutus dua orang murid, ya. Tentu murid ini bukan murid Yesus, ya. Ini murid di bawah murid lagi itu. Murid-murid Tuhan Yesus itu punya murid-murid lagi. Nah, mereka kemudian mengutus dan pergi ke Lida menjemput itu, dan dikatakan oleh firman Tuhan Petrus berkemas, ya. Dia segera berangkat, ya, ke tempat atau ke rumahnya Dorcas ini. Nah, waktu Petrus datang, ya, ia langsung ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Ya, tentu sedih, ya.
orang yang sudah berbuat baik kepadanya meninggal, tentu saja sedih, bukan hanya keluarganya saja. Saya tidak melihat apakah dia punya suami atau punya anak-anak, tapi di sini tidak diceritakan. Tetapi pada waktu itu justru yang berkumpul itu adalah janda-janda yang dulu pernah ditolong semasa hidup dari Tabita atau Dorcas ini. Dan mereka menunjukkan baju atau pakaian yang mereka dapatkan ketika Dorcas ini hidup, diberikan kepada mereka. Jadi saudara-saudara, mungkin kita bisa memberinya bukan seperti Dorcas bisa memberi baju, ya, membuatkan baju, mungkin kita baju nggak bisa, ya. Masak juga kurang pandai gitu ya, masak hanya sekedar buat keluarga sendiri, kalau memberi kepada orang lain malu, misalnya seperti itu, ya, takut nggak enak, takut nggak kepake dan seterusnya. Coba kita memikirkan, selama kita memang mau berbuat baik, selalu ada jalan atau ada cara. Karena berbuat baik itu menyebabkan Bapa dipermuliakan, kecuali kita memang berbuat baik mau cari kepujian sendiri. Karena kata firman Tuhan yang seringkali disampaikan oleh Bapak Yohanes, ya, kita hendaklah terangmu bercahaya saya di depan orang, supaya Bapamu yang di sorga itu dipermuliakan. Bukan saya yang dipermuliakan, bukan ibu-ibu yang dipermuliakan, tetapi Bapa yang di sorga. Itu sangat penting, ya, supaya perbuatan baik kita itu dilakukan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketulusan. Tidak ada agenda lainnya, pengen dipuji, pengen diviralkan, pengen yang macam-macam. Hanya satu, supaya Bapa dipermuliakan. Dan pada waktu itu ketika janda-janda ini menunjukkan itu, Petrus akhirnya, karena di ruangan itu begitu banyak orang, dia menyuruh semua orang keluar, ya. Saya nggak tahu apakah Petrus sendiri atau Petrus dengan murid yang lain, ya, tapi yang jelas janda-janda ini suruh keluar semua, ya. Kemudian Petrus berlutut dan berdoa, ya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, pernah ngomong gak sama mayat, ya? Saya lihat kalau di tempat-tempat kedukaan suka ada, ya, yang ngomong, ya. Tentu mayatnya tidak akan menjawab, karena kalau menjawab kita bubar semua pasti, ya, ketakutan. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah, ya. Tabita, bangkitlah. Hanya dua kata, dua suku kata yang diucapkan, menyebutkan namanya dan kemudian keinginan dari Petrus itu, bangkitlah. Dan kata firman Tuhan, kemudian Tabita ini bangkit, saudara-saudara. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus serta janda-janda itu lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup, ya. Jadi setelah Tabita ini hidup, dibantu, ya, tentu namanya meninggal itu pasti ngagoler, ya, atau terbaring gitu. Makanya dan biasa di bawah seperti itu, ya. Kemudian dia dibantu untuk bangun berdiri. Dan saudara-saudara, kemudian Petrus baru membuka pintu dan kemudian orang-orang atau janda-janda dan orang-orang kudus, artinya orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada waktu itu, disuruh melihat bahwa Tabita ini sudah hidup. Saudara, ada pengharapan di dalam Yesus, bahkan sampai orang sudah meninggal bisa hidup kembali, ya. Sebab itu di dalam keadaan seperti ini perlu kita makin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan terlalu sering mendengar berita-berita yang melemahkan iman kita, tapi bacalah firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Kita akan kuat dan kita akan teguh, bisa melampaui saat-saat yang berat ini bersama dengan Tuhan Yesus. Kita, saudara-saudara, sebagian besar udah punya cucu, ya, udah masih, kalau paling tidak punya anak-anak. Kita banyak kekhawatiran mungkin dengan keadaan-keadaan seperti ini. Cucu takut bagaimana, anak takut gimana, tapi pada saat ini saya ingin mengatakan, di tangan Yesus, ya, sampai pada kematian pun dia bisa membangkitkan kembali. Sebab itu tidak perlu takut berlebihan, tetapi kita boleh tetap waspada, menjaga keadaan kita untuk tetap sehat di dalam Yesus Kristus. Nah, bagian terakhir, saudara, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, saya berharap berita ini menjadi sesuatu dorongan bagi kita, di mana saudara-saudara dan saya, kita bersama-sama mau melakukan hal yang sama, yaitu apa yang samanya? Berbuat baik supaya
berita tentang kebaikan Tuhan atas hidup kita ini tersiar ke berbagai tempat, ke saudara-saudara kita, ke siapapun juga. Dan pada akhirnya orang-orang itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang ini saudara, kalau saudara mau bersaksi ada kesulitan, saudara tinggal link, ada bagian khotbah di YouTube yang saudara bisa share, bisa bagikan ke teman, ke cucu, ke anak, supaya mereka imannya dikuatkan. Kalau yang belum percaya supaya menjadi percaya, supaya berita tentang Yesus itu makin tersiar. Berita Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib makin tersiar ke berbagai tempat, sehingga lebih banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saudara adalah bagiannya menjadikan berita itu makin tersiar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau Dorcas bisa berbuat banyak kebaikan, memberikan sedekah, sehingga ketika dia dibangkitkan setelah dia mati, berita ini boleh menjadikan lebih banyak orang percaya. Saat ini Tuhan, kami juga percaya bahwa berita kebaikan Tuhan yang terjadi atas hidup kami, di mana kebaikan itu disalurkan juga kepada orang-orang, menyebabkan berita Tuhan Yesus makin tersiar dan lebih banyak orang percaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.